tegangan Pak. Nah kalau tegangan kita yang ini Pak, yang logonya kayak air ini Pak. Ini tegangan AC Pak, kita rubah ke sini ya. Nah ini kan ada kabel 2 Pak, kita tinggal colok. Berarti tegangan listrik di ruang sini. Ini karena ininya 223 volt normal ini Pak, normal. Karena normalnya kan 220 dan 3 minusnya Pak. Kalau segini masih bisa dibangun normal. Kecuali tegangan sini nilainya 200 ke bawah Pak, itu berarti ada masalah. Maksimal tinggi tegangan Mas? 220 tambah 2 itu berapa Pak? 242, maksimal 242, minimum 198. Jadi plus minus 10% Pak dari nilai 220. Ini normal ya Pak. Nah, ini aman Pak, nggak bakal nyetrum Pak dengan program seperti ini ya. Kecuali mungkin di sini Mas, keterangan simbol per titik apa Mas? Ya. Jadi untuk yang ini kita pakai untuk mengukur tegangan AC. Listrik. Tegangan listrik AC bolak-balik ya, bukan AC mesin ya. Kalau yang ini untuk tegangan DC, misalnya kita mengukur batu baterai plus minus itu kita ukur pakai ini Pak. Oh ya, kekuatannya berapa? Baterainya masih berapa volt, Ya, itu pakai ini. Kalau ini kita ukur tahanan Pak. Tahanan. Jadi misalnya tadi kayak dengan pada, wah aku tahanannya piro tadi pakai ini. Ya. Yang ini dioda tapi kita jarang Pak. Ini biasanya orang elektronik Pak ya. Kalau ini biasanya saya pakai untuk ngetes misalnya ada sekring Pak. Sekring itu putus pondak pakai ini Pak. Jadi kalau dia sekring apa? Keluyuran ya. Tapi nek sekring secara visual kan kelihatan. Sebenarnya secara visual kelihatan, cuman kalau nek sekringnya model keramik Mas. Keramik kan nggak kelihatan dalamnya. Jadi pakai ini Pak. Kalau ini sekring misalnya sini dan sini kita cek kok dia bunyi gini, jadi masih nyambung. Tapi kalau dia nggak bunyi berarti putus. Jadi untuk kalau yang ini semacam alat bantu saja sih supaya ngecek itu masih sambung atau tidak. Kalau yang ini untuk ukur kapasitor Pak. Kapasitor itu kalau di AC ada di kompresor sama di ini semua kapasitor. Jadi kalau terkait pekerjaan AC yang paling digunakan ini ukur tegangan AC sama kapasitor sama ini. Saya loh ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang jaringan di sini mau gunakan. Nilai kapasitor normal? Nilai kapasitor normal tergantung dari merek. Bukan dari merek, dari kapasitornya sendiri. Karena tiap AC itu kan beda kapasitas, kapasitor pun beda ukuran. Jadi contohnya AC setengah PK. Kalau AC setengah PK itu rata-rata kapasitornya nilainya 12 sampai 15 Pak. Ya. Ada di situnya ada. Jadi sudah paten. Oh ini ada contohnya. Masih baru Pak. Iya. Pohon oregano apa ya? Kebetulan di sini tertulis 30 mikrofarad Pak. Jadi 30 ya. Jadi kalau jenengan nanti beli kapasitor itu jangan sampai salah Pak ininya. Ini kan macam-macam ada yang nilainya 10, 12, 15, 25. Contohnya di bawah kan enggak apa-apa Mas. Oh, enggak apa-apa. Iya. Sesuai HP. Pinter kowe ngono. Kalau ini misalnya nilai kapasitornya ketinggian. Enggak mungkin Pak. Kalau kerendahan iya, tapi kalau ketinggian enggak. Paling kalaupun ketinggian paling 0, gitu. Ayo Mas Wisam. Jadi misalnya dia 30, kita bisa 30. Nah, maksudnya harusnya 30 terus diisi 50 misalkan. Ini ya Mas. Diisi apa? Oh, diganti yang lebih besar gitu loh Mas. Itu biasanya bisa. Jadi pada saat misalnya gini Pak, contohnya misalnya 30 ya. 30 ini kan biasa digunakan untuk AC 1 PK Pak. Ya, AC 1 PK itu pakainya 30. Biasanya setelah digunakan beberapa tahun kapasitor mulai lemah. Ini rusak, kita ganti. Yang 30 masih bisa Pak. Ya. Kita di 30. Ya pas kebetulan. Cuman seiring waktu berjalan, kan kompresor juga kadang lama-lama juga mulai sowak kok Pak, haus. Ini jebol lagi Pak, kita ganti 30 nggak mau ngangkat. Begitu kita naikkan ke 35 mau ngangkat, bisa seperti itu bisa Pak? Boleh ini? Boleh bisa. Itu ada batas maksimal? Sebisa mungkin ya jangan 2 kali lipatnya nilai ini Pak. Karena kalau kapasitor kita pasang lebih besar itu ampernya naik Pak biasanya Pak. Iya. Jadi AC misalnya harusnya pakai 30 karena kita nggak punya stok misalnya kita pasang 40 bisa Pak. Tapi ampere akan naik. Jadi nanti ada hubungan sama yang di luar? Ada kapasitor. Jadi ini mau di contoh untuk ukur. Terus kemudian yang paling penting Pak, kalau kita mau mengukur kapasitor ya, biasanya kan kapasitor ini kan kita ambil habis apa dari unit. Di sini kan masih ada muatan Pak, beban sisa listriknya. Ini kalau kita langsung ukur bisa Pak, tapi ini nanti rusak. Makanya biasanya kita shop dulu Pak. Kosleting. Kosleting. Kosongkan, dia pakai obeng apa? Yang gini kan Pak.
pegangin mas. Tapi Tangan boleh. habis ngambil jangan langsung dipegang. Nah, terus kemudian Nyetrum. ini kita posisikan di sini Pak ya, yang indikator apa? Tanda kapasitor. Ini untuk ini kita pilih auto saja Pak, enggak masalah untuk range-nya ya. Nanti ini kan tadi nilai itu Pak 30 mikrofarad. kita ukur berapa. Bolak-balik sama itu, Pak. Tidak masalah Pak. 30. Oke. Nah, 30,91 Pak. 30,9. Jadi masih bagus Pak. 31 serah Untuk pengetesan Iya. ini dikatakan rusak. Biasanya nilainya Pak. Nilainya Di sini kan turun, biasanya untuk siswa. kapasitor itu kan toleransi 5% Pak di sini. 5%. Oh. Ya. Jadi kalau nilainya kok ada turun, kita hitung 5% dari nilai dia, itu biasanya masih kuat Pak. Tapi kalau ini tadi kita ukur Pak dapetnya udah nilainya 20, 22 kayaknya udah gampang angkat. Berarti ini 25 isya normal. Ya ora. 5% lho, 5% berapa? mau di setengah. Nah, berarti paling tidak minimal ya 28,5. 28,5. Secara teori loh Pak ya. Secara teori seperti itu. Ini ganti 150. Tapi kalau saya mendingan diganti aja. Aku masih nggak. Weh, ya anyar. Ganti aja. Alatnya namanya biasanya sama multitester. Kadang kan ini ada juga sing analog jarum. Praktis. Cuman Iki lho enak iki lho Mas. cari sing digitalkan. Nah, ini praktis otomatis. Mas ini Ada sing Pak. ini yang ini dua arah ya, AC ini Ini DC. untuk inti iya benar ini untuk AC, untuk DC, untuk pertahanan. Oh, jadi ora usah sing jarum makan Yang ini apa Pak? Ada beberapa AC ya. Itu kapasitornya kakinya 3 Pak. Iya. Ya. Contohnya biasanya itu merek LG. AC merek LG itu biasanya kakinya 3. Merek Daikin yang baru itu juga kakinya 3 Pak. Itu sebenarnya sama saja. Karena yang benar sebenarnya gini Pak. Kebetulan kalau yang ini kan kapasitor untuk kompresor Pak. Iya. Di odor itu ada kompresor, ada motor fan ya. Motor fan itu juga ada kapasitornya Pak. Saya lupa nambahin. Kotak. Ya, kotak. Jadi kalau dia kapasitornya terpisah seperti ini, yang ini khusus untuk kompresor, satu lagi itu untuk motor fan odor. Dia terpisah memang. Cara ngukurnya sama, perlakuannya juga sama. Ada juga beberapa merek Pak, kapasitornya jadikan 1 Pak, 3 terminalnya. Oh, 3. Jadi yang yang 1 untuk kompresor, 1 untuk motor fan odor, 1 netralnya. Nah, itu ngukurnya. Kalau 3 ngukurnya Sama saja Pak, ukurnya sama saja kalau misalnya 3. Kalau 3 malah biasanya sudah ada ininya Pak keterangannya. Salah satu terminal ini biasanya warnanya hijau Pak. Terus di sini biasanya tulisan fan ya, C sama COM. Jadi itu untuk biar nanti pada saat kita masang tidak salah sambungan. Salah. Ini berarti sama saja ini. Kalau Terminal ini kebetulan sama saja Pak. Ini dua ini sama. Oh ini sama Ya, Pak. ini loh mau ditancapkan Mau di sini. taruh sini, Nah, sini itu sama ya. Nggak apa-apa, bisa. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kok nemuin kapasitornya kakinya 3, ya nggak apa-apa, itu sama saja. Itu sebenarnya gabungan dari ini dan ini gitu Pak. Oke. Terus 1.000 regane. Karena sak masangnya sak garansinya ini Mas. Sampai aneh. Ini belum regane. Kenapa? Nah, kalau ini kebetulan nilainya 2 Pak. Monggo kalau mau nyoba Pak. Enggak apa-apa. Ini gimana nih? Ini sama, ini kebetulan ini kapasitor bisa dipakai untuk motor fan indoor maupun motor fan outdoor. Nilainya 2 mikro Pak. Cara ngukur sama Pak. Di sini kita stop dulu. 1 menit, 2 menit. Wah itu paling 5 detik cukup Pak. Atau kalau mau lebih nyata 5 tahun Pak. Mau Nah, sih. sama Pak. 2 koma Pak ya. Badannya. Ini normal. Ini normal. 2. Bebas kakinya yang dicek. Sama. Berarti kaki ini sama ya Mas. Iya, dan ini satu grup, ini satu grup gitu. Ini sama, cuman ini Multi besar. sing